neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2020 mengalami surplus 1,32 miliar US dollar secara bulanan pada Juni 2021. Keren, RI macam ketiban durian runtuh gara-gara CPO hingga timah. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan terjadi lonjakan harga komoditas di pasar internasional. Hal ini juga yang mempengaruhi surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2021. Sejumlah analis memperkirakan tren harga minyak sawit mentah sedang menguji level baru di saat pandemi COVID-19 masih berkecamuk. Momentum itu disebut membuka peluang bagi para calon emiten sawit untuk melantai di bursa. Analis pasar modal sekaligus ekonom dari LBP Institute Luki Bayu Purnomo mengungkapkan, harga CPO selama paruh pertama tahun ini masih mengalami tren kenaikan. Meski terkoreksi pada harga perdagangan Juli, menurutnya hal tersebut terjadi secara wajar, sehingga menguatnya harga minyak dunia. Tren kenaikan harga CPO sedikit berbeda dengan pergerakan saham-saham emiten sawit yang baru belakangan bergeliat. Saham-saham emiten sawit dengan kapitalisasi besar seperti AALI dan LSIP, karena investor melihat bahwa ini terjadi diskon dengan kinerja dan harga CPO yang baik, tetapi sebelumnya saham-saham tersebut tidak bergerak. Jadi wajar kalau saham-saham itu kini mengalami tren kenaikan harga juga, saat ini merupakan momen agresif para investor memburu saham emiten sawit. Karena itu dia menilai bagi calon emiten sawit pun saat yang tepat memasuki bursa. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO pada Juni meningkat menjadi 70,23 US dollar per barel. Dari sebelumnya pada Mei 2021 sebesar 65,49 US dollar per barel. Di sisi lain, permintaan sawit akan terus ditopang dengan adanya upaya hilirisasi komoditas tersebut. PO jadi menarik karena ada isu B20 dan B30, meski terus ada black campaign dituding tidak ramah lingkungan. Dan lagi, harga CPO paling murah dari 17 minyak nabati. Pada harga komoditas non-migas, BPS juga mencatat terjadi peningkatan secara bulanan. Di antaranya adalah batu bara, nikel, dan timah. Batu bara bulan ke depan naik 21,42% dan tahun ke tahun naik 148,94%. Nikel bulan ke bulan naik 2,29% dan tahun ke tahun naik 41,20%. Sementara timah bulan ke bulan naik 0,79% dan tahun ke tahun naik 93,03%. Sementara ada beberapa komoditas non-migas yang juga mengalami penurunan, diantaranya adalah harga minyak kelapa sawit, kernel, karet, dan tembaga. Sawit bulan ke bulan turun 11,98% dan tahunan turun 54,99%. Minyak kernel bulan ke bulan turun 7,26% dan karet bulan ke bulan turun 7,36%. Dan terakhir untuk tembaga bulan ke bulan turun 5,22%. Berbagai perkembangan harga minyak dan non-migas akan mempengaruhi ekspor-impor pada Juni 2021. Perkembangan harga komoditas, kata Margo, merupakan salah satu alasan. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding surplus 2,7 miliar US dollar pada Mei, tetapi masih lebih tinggi dari neraca dagang Juni 2020 yang tercatat surplus 1,2 miliar US dollar. Secara total, akumulasi surplus neraca dagang Indonesia mencapai 11,86 miliar US dollar sepanjang semester 1 2021. Margo mengungkapkan surplus terjadi karena nilai ekspor mencapai 18,55 miliar US dollar pada Juni 2021. Sementara nilai impor lebih kecil jika dibandingkan ekspor yakni 17,23 miliar US dollar. Indonesia diketahui juga mengalami surplus berturut-turut selama 14 bulan. Berdasarkan negara tujuan ekspor, kenaikan ekspor terjadi ke Cina mencapai 625,2 juta US dollar, Amerika Serikat 374,5 juta US dollar, dan Jepang 252,9 juta US dollar. Sedangkan penurunan nilai ekspor terjadi ke India sebesar 163,7 juta US dollar, Swiss sebesar 94,2 juta US dollar, dan Pakistan sebesar 85,8 juta US dollar. Kendati begitu, pangsa ekspor Indonesia tidak berubah, yakni terbanyak masih ke Cina mencapai 23,88%. Setelah itu ke AS sebesar 12,34% dan Jepang 7,87%. Dengan demikian, ada kemungkinan ekspor CPO dari Indonesia akan meningkat karena pungutan baru berlaku ketika harga lebih tinggi. Ada insentif tersendiri bagi produsen di Indonesia untuk melempar ke pasar ekspor. Yuk simak video selanjutnya.
RI masuk 5 besar, ini dia penguasa emas dunia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. RI dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk untuk komoditas tambang mineral seperti nikel dan emas serta batu bara. Harta karun komoditas tambang yang tersimpan pun berjumlah hingga miliaran ton. Menyadari banyaknya harta karun yang tersimpan di tanah air, maka pemerintah pun memutuskan untuk mewajibkan hilirisasi komoditas tambang, sehingga tidak dijual dalam bentuk barang mentah, hasil tambang, namun memiliki nilai tambah lebih besar. Hal ini dimulai dengan mengolah komoditas mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, lalu membangun pabrik komponen baterai, hingga rencana menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia. Begitu juga di sektor batu bara. Presiden Jokowi juga mewajibkan para produsen batu bara untuk terjun ke industri hilir batu bara seperti gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether untuk menggantikan liquefied petroleum gas, metanol, peningkatan kadar batu bara, hingga pencairan batu bara. Dengan demikian, Indonesia tak lagi bergantung dari penjualan barang mentah, namun hasil pengolahan dan hilirisasi dengan nilai jual lebih tinggi. Terlebih saat ini sejumlah komoditas tambang mengalami super siklus di mana harga-harga melonjak tajam dan diperkirakan bertahan cukup lama. Harga emas antam pada perdagangan Senin 6 Juli 2020 kembali membukukan kenaikan di tengah kekhawatiran atas lonjakan infeksi virus corona kembali menghantui pemulihan ekonomi. Situasi itu mendorong investor untuk mencari logam safe haven. Meski harga emas antam hanya naik Rp1.000 alias seceng atau 0,11% menjadi Rp873.120 per gram dari perdagangan sebelumnya, namun ini merupakan kenaikan yang untuk ketiga hari berturut-turut. Harga ini mengacu pada harga tiap gram emas antam ukuran 100 gram yang lumrah dijadikan acuan transaksi secara umum. Di tengah tren kenaikan harga emas, beberapa waktu lalu Direktur Utama MindID, Oryas Petrus Mudak memproyeksikan cadangan emas antam bakal terus menurun. Hal itu dikarenakan belum ada tambahan eksplorasi yang baru yang signifikan. Tanpa ada temuan cadangan emas baru dan tanpa kontribusi dari Freeport yang kini 51,2% sahamnya telah dimiliki MindID, maka besar peluang antam harus mengimpor 80% komoditas emas dari Singapura. Sehingga berujung pada nilai impor emas sekitar 900 juta US dollar. Emas merupakan salah satu komoditas andalan RI. Selain karena tren harganya yang terus meningkat, emas juga menjadi sumber investasi masyarakat dalam jangka panjang. Meski Indonesia memproduksi emas besar dari tambang tembaga PT Freeport Indonesia di Papua, namun Indonesia bukanlah pemilik cadangan emas terbesar dunia. Mengutip data buklet emas yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM 2020 yang mengolah data USGS 2020, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai pemilik cadangan emas terbesar di dunia, yakni memiliki 5% cadangan dunia dengan jumlah sebesar 2.600 ton. Indonesia memiliki cadangan emas 5 besar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku emas dunia, tulis buklet Kementerian SDM 2020. Adapun total cadangan emas dunia hingga 2019 mencapai 50.300 ton. Australia menjadi raja penguasa emas terbesar dunia dengan jumlah cadangan mencapai 10.000 ton. Kita berharap dengan bersinergi mengelola emas dengan baik maka tak ada cerita negeri ini impor emas dari negara lain atau berkeluh kesah mengenai cadangan emas yang terus menurun.